ketika mereka mengetahui apakah mereka adalah bagian daripada, minimalnya adalah yang menutupi, ternyata pada saat itu adalah bersih-bersih. Ada prosesi bersih-bersih, artinya membersihkan jejak dan DNA di TKP tersebut ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, alhamdulillah. Kita masih dipertemukan dengan teman-teman. Sehat selalu semuanya pokoknya ya. Baik teman-teman, kita akan coba masuk dan menganalisa kalau akhir-akhir ini kemudian Humas Polda Jabar mengatakan dengan yang sebenar-benarnya, bahwa juga Polda Jabar mengatakan kepada kita semuanya terkait spesifiknya pada tanggal 19 Agustus 2021. Di mana pada tanggal tersebut bahwa kita tahu ada saksi yang masuk ke dalam TKP, baik itu pagi hari maupun sore harinya. Teman-teman, apa yang menjadi alasan mereka masuk ke TKP? Salah satunya di pagi hari itu menguras bak mandi. Artinya ada yang harus kita garis bawahi adalah membersihkan di mana tempat tersebut adalah korban dicuci dan dibersihkan dari segala jejak dan DNA-nya. Lalu kemudian sore dikatakannya atau alasannya bahwa sore tersebut mereka masuk hanya mengambil kucing, walaupun sebenarnya memang ada paket yang diambilnya, kemudian ada full golf yang diambilnya, kemudian ada mobil Yaris yang diambilnya. Bahkan yang lebih tajam lagi, Humas mengatakan, Polda Jabar mengatakan bahwa ternyata di antara mereka adalah membersihkan, bersih-bersih TKP, bahkan masuk ke dalamnya dan membersih-bersihkan TKP. Luar biasa. Ini pernyataan terbaru dari Polda Jabar. Artinya begini teman-teman. Teman-teman masih ingatkah ketika Pak Mul, Pak Yosep telah diwawancarai oleh Pak Kades Indra? Mari kita dengarkan terlebih dahulu sebelum membahasnya ya. Meluruskan, jangan sampai nanti asumsi lagi keluar seperti itu, malah mengabulkan segala sesuatunya. Jadi intinya Kang Mul memang sama Wayosep itu memang datang ke TKP itu untuk pertama dengan penyidik mengambil kucing, ya. Dan Wayosep tidak masuk ya. Wayosep nggak masuk, di luar dia, malah ngobrol dengan. Baik, teman-teman, di situ kita mendengarkan bahwa ternyata Pak Mul, Pak Yosep masuk ke TKP itu dengan penyidik. Kita tahu ya teman-teman, akhir-akhir ini Humas Polda Jabar mengatakan tanpa seizin penyidik. Memang yang masuk TKP itu adalah anggota polisi. Yang telah dikatakannya juga bahwa ternyata ada 1 perwira dan ada 2 diantaranya adalah anak buahnya. Dan ternyata yang luar biasa sekali bahwa di antaranya itu adalah masih kerabat, masih saudara, famili, keluarga. Waduh, banyak banget tuh. Daripada tersangka, jreng. Luar biasa. Baik, begini teman-teman, bahwa di awal saja sebenarnya sudah ahistory ya. Ahistory artinya tidak nyambung. Ketika kemudian telah dijelaskan atau diklarifikasi oleh Pak Kades juga, mereka masuk itu dengan seizin penyidik dan bahkan dengan penyidik. Nah, ini juga ahistory, tidak nyambung karena sudah diklarifikasi oleh Polda Jabar bahwa ternyata mereka masuk itu tanpa seizin dari pihak penyidik yang terkait dalam menangani kasus ini. Ini pertama, keganjalan kita semuanya terjawab, siapa yang memainkan peran, kemudian dugaan kita terjawab, siapa juga yang memainkan skenario, kira-kira begitu. Kemudian teman-teman, ini juga menjadi kecurigaan kita bersama ketika saya menyimpulkan kecurigaan atau beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kok Kang katanya niatnya ingin mengambil kucing saja kok, tetapi ternyata
banyak mengambil barang bukti di dalam TKP tersebut. Bahkan kemudian Humas juga mengatakan ada prosesi bersih-bersih di dalam TKP yang dilakukan oleh oknum tersebut. Nah, ini artinya adalah terjawab ya pertanyaan kita semua juga, bahwa ternyata ada tujuan lain. Mereka masuk ke TKP itu ada tujuan lain. Dan teman-teman juga harus tahu ya, ketika sudah diindikasikan oleh Polda Jabar ada indikasi bersih-bersih TKP di dalam TKP tersebut, artinya ini telah diketahui oleh saksi-saksi yang telah mengikutinya pada hari itu, pada saat itu. Siapa? Saksi Mulyana, saksi Yosef, saksi Yoris, saksi yang telah disebutkan katanya oleh Pak Mulyana itu adalah Bang Aep, Bang Gede. Kemudian telah disebutkan oleh Polda juga 1 perwira dan 2 bintara itu. Artinya setelah kita tahu bahwa pernyataan dari Pak Mulyana itu kan masuk ke TKP katanya, dan kemudian ada prosesi bersih-bersih, artinya dugaannya teman-teman diketahui oleh semua saksi yang saat itu hadir. Ketika mereka mengetahui apakah mereka adalah bagian daripada, minimalnya adalah yang menutupi, ternyata pada saat itu adalah bersih-bersih. Ada prosesi bersih-bersih, artinya membersihkan jejak dan DNA di TKP tersebut ketahuan. Itu yang kedua terjawab. Lalu selanjutnya teman-teman, bukankah kita tahu, dan ini juga telah saya wawancarai langsung dengan Mr. Dedi atau Mr. X yang dulu kita katakan ya, bahwa ternyata tersangka Y itu pasca kejadian telah menginap, ngendong bahasanya, itu di rumah adiknya selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu lama. Walaupun kita juga bertanya-tanya, kok kenapa setelah atau pasca kejadian itu tidak tidur bersama istri mudanya, pulang ke istri mudanya, kok malah tidur bersama adiknya di rumah adiknya. Kita tahu bahwa memang di adiknya itu kan adalah bagian daripada atau sekelompok yang memang masuk pada tanggal 19 Agustus tersebut. Akhirnya dugaan juga menjadi liar dan barangkali ini belum terjawab, dan ini menjadi PR Polda Jabar, mestinya masuk ke dalam itu. Apa permasalahannya atau dugaannya? Bahwa ketika Pak Yosef 2 bulan ya, tersangka yaitu 2 bulan ngendong di rumah adiknya, artinya kemudian kalau tadi terjawab bahwa ternyata masuk TKP itu adalah ada tujuan lain di balik semua itu, di balik mengambil kucing itu, yaitu bersih-bersih kata Polda tersebut. Apakah juga ngendong selama 2 bulan ini di rumah adiknya, artinya ada dugaan yang berkembang liar, ada sebuah skema, skenario, atau bagaimana menciptakan strategi menghilangkan hal-hal yang lainnya yang menjadi petunjuk dan barang bukti. Apakah dugaan ini juga akan ditindaklanjuti, diteliti dan dikembangkan lebih jauh oleh Polda Jabar? Jujur, hal ini juga menjadi dugaan yang sangat signifikan oleh kita semua. Banyak juga pertanyaan daripada teman-teman, dan saya pribadi juga mempertanyakan. Mudah-mudahan dikembangkan dengan cepat oleh Polda Jabar. 2 bulan lamanya nginep, artinya seakan-akan kalau kita tahu sekarang bahwa tersangka Y adalah bagian daripada pelaku, apakah setelah tersangka Y dikatakan sebagai pelaku atau tersangka ini kemudian menceritakan pasca kejadian itu kepada yang lain, kemudian di situ kemudian membuat sebuah strategi, skenario bagaimana cara kemudian menghilangkan jejak, karena terpaksa. Itu adalah sebuah bukti. Ketika masuk TKP tanggal 19 sore itu adalah tujuannya membersih-bersihkan TKP. Artinya kemudian kalau kita korelasikan dengan ke belakang ya, atau pasca bersih-bersih tanggal 19 itu kan dia ngendong terus. Artinya ada sebuah pembicaraan. Karena tujuan masuk TKP-nya itu berbeda. Berarti pasca masuk TKP itu kan ada sebuah pembicaraan. Beliau itu ngendong. Pembicaraan-pembicaraan inilah yang kemudian harus dibuktikan. Bahkan kita tahu juga ya teman-teman, artinya Polda Jabar juga telah mencurigai sebenarnya. Buktinya apa? Adanya penggeledahan tanpa sepengetahuan pemilik atau owner rumahnya tersebut, adiknya Yosef tersebut.
ternyata digeledah. Artinya ini juga ada sebuah kecurigaan dari Polda yang memang harus dikembangkan, digali lebih jauh sebagai petunjuk menuju ke alat bukti tersebut ya teman-teman. Ini juga harapan kita semuanya harus dituntaskan, bahwa kita tidak merasa puas ketika tersangka ini hanya 5 orang, dan ternyata yang berkembang di media itu banyak hal-hal yang menjadi petunjuk, banyak hal-hal yang menjadi arah menuju ke alat bukti itu ternyata ada pada saksi-saksi, sehingga kami support bravo Polda Jabar dalam mengungkap kasus ini seperti yang ditayangkan terakhir itu, bahwa ternyata ada sebuah indikasi keterlibatan keluarga daripada tersangka tersebut, ada keterlibatan juga dari perwira dan bintara tersebut. Artinya ini sebuah keseriusan daripada Polda Jabar. Kita selalu dukung Polda Jabar. Bravo Polda Jabar, tuntaskan sampai ke akar-akarnya kasus Subang ini. Jangan sampai saksi-saksi yang terlibat saat ini yang belum menjadi tersangka lepas begitu saja. Harus mereka dijadikan statusnya naik jabatan lah ya. Naik jabatan menjadi tersangka harus, karena kita support semuanya ini kepada Polda Jabar. Terima kasih, mudah-mudahan ocehan kita ini terdengar oleh semuanya, termasuk juga Polda Jabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.